Wadhaiful qabid, tugas-tugas orang yang menerima. Orang yang mengambil. Qabid, mengambil untuk dirinya. Mengambil untuk akhadha li nafsihi. Jadi al-qabid itu al-akhidh li nafsi, orang yang li nafsi, mengambil untuk dirinya sendiri. Ada 4 tugasnya. Kalau tugas orang yang memberi kemarin tuh ada 7. Ada 7. Ustaz Natra masih ingat tuh enggak? Atau di luar kepala dah enggak? Sekarang yang menerima ada juga tugasnya. Supaya berimbang gitu kan. Cuma ternyata tugas atau adab orang yang memberi itu lebih banyak dari yang menerima. Nah, itu dia. Wahia arba'un, dianya ada 4. Al-ula, yang pertama, ya, ayyafhama, bahwa adalah ia faham, ya, seorang yang menerima itu faham. Anna Allah azza wa jalla aujaba sarfahu ilaih, bahwasanya Allah azza wa jalla telah mewajibkan pemalingan harta kepadanya. Nah, jadi dia harus paham itu. Kenapa Allah menyuruh orang kaya tadi memberikan harta kepadanya? Kenapa diberi? Liyakfiya hammahu, supaya pemalingan itu, harta tersebut mencukupi perhatiannya, cita-citanya. Jadi dia tuh kalau supaya hidupnya tuh tenang. Nah, gitu. Supaya kalau sholat tuh nggak bingung dia. Tenang hatinya, gitu kan? Itu tujuannya harus dia pahami tuh. Oh, jadi saya ini jadi sasaran pemberian zakat supaya perhatian hidup saya ini nggak galau. Nah, gitu. Supaya tenang. Harus paham kita itu. Ketika diberi itu harus paham, gitu. Wa yakuna, dan harus paham juga bahwa adalah pemalingan harta tadi kepada dia itu aunan, merupakan pertolongan lahu ala ta'ah, terhadapnya atas ketaatan. Berarti maksudnya kalau dapat itu gunakan untuk ketaatan. Nah, gitu. Jangan gunakan untuk kemaksiatan, ya kan? Dapat itu gunakan untuk ketaatan. Fa in ista'ana bihi 'alal ma'siyah, jika ia menggunakan, ya, dengan harta tersebut, harta yang diberi orang tersebut di atas kemaksiatan, kana kafiran li an'amillah. Dia adalah orang yang kafir, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Jadi kalau dapat harta zakat digunakan pula masang nomor, kan itu kan. Nah, ini kufur nikmat namanya. Mustahiqan lil bu'di, berhak untuk jauh dari rahmat Allah. Wal muqti minallahi subhanah, dan berhak untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah. Jadi orang yang menerima itu harus paham dulu nih, poin pertama. Itu gunanya untuk mengumpulkan kembali perhatian dirinya sehingga nggak galau. Bisa membantunya untuk semakin mantap beribadah. Nah, kenapa? Kalau tak beribadah berarti dia kufur dengan nikmat tadi. Ats-tsaniyatu, bermula yang kedua adalah ayyashkural mu'tiya, orang yang diberi itu berterima kasih kepada orang yang memberi. Nah, itu dia, bersyukur kepada orang yang memberi. Lalu wa yad'u lahu, berdoa untuk orang yang memberi. Bukan berdoa kepada orang yang memberi, tapi untuk orang yang memberi. Biasanya kita baca ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Kan banyak doa-doa itu kan. Semakin panjang doanya semakin mantap, kan itu kan. Nah, itu. Wa yuthni alaih, dan memuji orang yang memberi. Nah,
Alhamdulillah Pak, terima kasih, gitu kan. Nah, ini kan memuji kita, memuji orang yang membeli kan, kita puji Allah maksudnya untuk memuliakan orang yang memberi tersebut. Ini sunnah ya. Sunnah Islam. Bukan kita memang sunnah gitu. Wa yakunu syukruhu wa du'auhu. Bihaitsu la yukhriju an kaunihi wasitatan. Jadi kan tadi sunnah berterima kasih, berdoa, memujinya itu, dan adalah syukruhu wa du'auhu, terima kasih dan doanya itu, tapi pakai standar juga. Sekira tidak mengeluarkan syukurnya tadi, doanya tadi tidak mengeluarkan dari keadaan orang yang memberi itu wasilatan, sebagai perantara saja. Mulut kita puji dia, kita sanjung dia, tapi tetap hati mengatakan rezeki itu dari Allah. Nah, gitu. Kenapa kita puji orang yang memberi? Karena memang sunnah, gitu aja dah. Nah, gitu. Walakinnahu, jadi keyakinan kita tuh, dia tuh cuma perantara saja. Walakinnahu, akan tetapi si pemberi itu tariqu wusuli ni'matillah, adalah jalan sampainya nikmat Allah. Nah, kepada siapa? Ilaih, kepada orang yang menerima tadi untuk dirinya. Walid tariqi haqqun, dan bagi jalan, maksudnya orang yang memberi itu ada hak. Min haitsu ja'alahu Allahu tariqan wa wasitatan, dari sisi Allah jadikan dia sebagai jalan dan perantara. Jadi karena dia sebagai perantara, dia juga punya hak dari adab lahiriah, hak untuk menerima ucapan terima kasih. Maksudnya hak di sini hak dia. Dari sisi orang yang menerima itu memiliki kewajiban untuk berterima kasih kepada dia, mendoakan dia, menyanjung dia pada batas yang wajar. Nah, itu dia. Wadzalika, jadi ketika Allah menjadikan orang yang memberi itu sebagai jalan, sarana, perantara, itu la yunafi ru'yatan ni'mati minallah, tidak menafikan akan memandang nikmat dari Allah. Jadi mulut berkata itu, hati kepada Allah. Nah, gitu. Istilahnya kalau kata Ibnu Arabi, nadratul wahdati ilal kathrah wa nadratul kathrati ilal wahdah. Memandang yang satu kepada yang banyak, memandang yang banyak kepada yang satu. Nah, jadi apa itu? Setiap kita pandang alam, kita ingat Allah. Ketika kita pandang Allah, kita ingat alam. Nah, itu dia. Maksudnya apa? Kuasa Allah terhadap alam. Bukan kita pandang alam, ingat Allah, maksudnya alam itu Tuhan. Tidak. Maksudnya kita pandang alam, ingat Allah yang menjadikan alam. Kita pandang Allah, ingat Allah yang menjadikan alam. Kan itu. Kemudian, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malam yashkurin nas lam yashkurillah." Ini kan jelas. Siapa orangnya? Bermula siapa? Kan itu. Ya, bermula siapa saja. Lam yashkurin nas, itu orangnya dia tidak bersyukur kepada manusia, maka lam yashkurillah. Dia tidak, ini syarat syarat jawabnya. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Kan keterhubungan tuh. Wa qad athna Allah azza wa jalla ala ibadihi fi mawadhi'a min ala a'malihim. Allah telah memuji hamba-hambanya pada beberapa tempat di atas amal-amal mereka. Wa huwa khaliquha, sementara Allah yang menciptakan amal-amal mereka. Padahal Allah yang menciptakan amal mereka, tapi Allah puji amal itu. Artinya apa? Kalau Allah saja memuji, masa kita tidak? Gitu kan? Ada orang memberi kepada kita, masa tak kita puji? Sementara Allah saja memuji hambanya. Apa kata Allah? Nahwa qawlihi,
ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia Ibrahim adalah hamba yang amat kembali kepada Allah. Selalu kembali kepada Allah, bertaubat. Allah saja memuji, padahal yang membuat itu Allah. Nah, ini artinya apa? Artinya kita itu tidak dilarang berterima kasih, memuji manusia, asalkan hati tetap ingat kepada Allah. Nah, gitu. Dan tidak berlebihan pula memuji, kan itu kan? Nah, tidak di luar batas kewajaran, kan itu. Ila ghairi dzalika, sampai kepada selain itu, selain yang lain pun banyak, selain daripada yang disebutkan ini tadi kita. Sampai kepada selain itu yang disebutkan. Perkataan apa Rasul dan perkataan Allah tadi itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asda ilaikum ma'rufan, siapa yang menyampaikan kepada kalian akan satu perkara yang ma'ruf, fakafi'uhu, maka balasilah ia. Nah, itu dia. Balas ia. Balas ia dengan apa namanya? Perkara yang setimpal. Fa illam tastati'u, kalau tak mampu, fad'u lahu, berdoalah untuknya. Hatta ta'lamu, sampai kamu tahu, annaka qad kafa'tumuhu, bahwasanya kamu telah membalasnya dengan setimpal. Nah, itu dia. Jadi ini Imam Ghazali begitu jeli sekali memandang segala sesuatu, kadang-kadang di luar nalar pikiran manusia biasa. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena beliau itu memang tujuan menulis kitab itu untuk menghidupkan jiwa, kan itu kan. Dan sebelum dia menulis, diamalkannya dulu. Nah, gitu. Makanya Allah memberikan banyak fadilah dari buku beliau ya.